Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to Cita-Citaku. Nah, video kali ini saya ingin membahas tentang rekrutmen bersama BUMN untuk hari ini tanggal 17 Mei. Lowongan apa yang masih tersedia? Jadi saya cek untuk SMA masih ada, SMA SMK, untuk D3 masih ada, untuk S1 masih ada, untuk S2 juga masih ada. Nah, teman-teman yang mungkin yang belum registrasi atau baru tahu infonya, teman-teman masih bisa daftar sampai tanggal 20 Mei. Usahakan secepat mungkin klik lamar posisi karena posisinya itu terbatas. Kalau kuotanya sudah penuh, teman-teman sudah tidak bisa lamar lagi. Nah, kalau teman-teman lihat sebelum login itu tidak ada tulisan kuota penuh sama kuota tersedia. Teman-teman perlu login dulu untuk tahu apakah loker yang teman-teman minati itu masih sudah penuh atau masih bisa dilamar. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Pertama ini teman-teman bisa lihat saya tidak ada tampilan untuk search, untuk filter di sebelah kiri ketika saya menggunakan HP. Jadi HP itu tidak terlalu didukung oleh website ini. Jadi kalau saya bilang dia bukan mobile friendly. Jadi kalau misalnya teman-teman yang pakai HP mungkin sering terkendala ke aku nggak bisa lihat ini, aku nggak bisa isi pendidikan, aku nggak bisa isi alamat. Memang karena sebaiknya pengisiannya menggunakan laptop. Jadi buat teman-teman yang baru tahu info ini, baru mau registrasi, baru mau isi data, usahakan menggunakan laptop. Nah, nanti kendala-kendala apa yang sering terjadi dan solusinya seperti apa akan saya bahas di video berikutnya. Video kali ini saya ingin membahas kuota apa yang masih tersedia. Nah, jadi caranya saya bisa aja ke mode desktop. Jadi kalau misalnya pakai Chrome di HP, ini saya pakai HP ya. Jadi aktifkan mode desktop. Kita lihat apakah akan ada perubahan. Oke, sudah muncul ya. Jadi yang sebelah kirinya sudah muncul tampilannya. Kita bisa lihat di sini. Kita bisa scroll. Kemudian kita cari jenjang. Jadi saya akan lihatkan jenjang dari SMA dulu. Cuman emang kalau pakai HP itu agak-agak susah ya. Emang lebih enak tuh kalau pakai laptop. Oke, ini jenjang SMA. Adik-adik bisa lihat. Memang sih kebanyakan itu untuk SMK yang teknik ya. Nah, jadi ada yang saya lihat di Instagram FHCI. Jadi saya juga sering kepoin Instagram FHCI. Itu ada yang komen intinya tuh dia bilang SMA tidak ada peluang untuk tidak ada kesempatan untuk mendaftar. Nah, mungkin dia belum lihat yang semua jurusan. Jadi untuk SMA SMK itu memang ada yang keterangannya sesuai dengan jurusannya. Misalnya seperti ini nih, Engineering Staff dari PT Asuransi Jiwa IFFG. Nah, ini tuh memang dia minta jurusan SMA SMK yang terkait manajemen teknik, pendidikan teknik elektro, teknik listrik sama teknik mesin. Dia memang sudah memberikan syarat. Jadi teman-teman yang di luar itu mungkin akan dibilang cari vakansi yang lain. Tapi ada kok yang masih untuk semua jurusan. Saya lihat ya, dulu masih banyak, bukan dulu ya, maksudnya hari pertama waktu saya buat video itu untuk semua jurusan yang tingkat SMA itu masih banyak. Sekarang sudah banyak yang penuh. Jadi yang tersisa itu adalah account officer. Account officer ini dari Bank Rakyat Indonesia. Nah, jadi account officer ini ada beberapa daerah. Jadi memang yang tersisa untuk tingkat jenjang SMA SMK untuk semua jurusan. Jadi teman-teman yang dari IPA, IPS, SMK apapun, madrasah aliyah itu bisa daftar. Dengan catatan yang tersisa tinggal account officer dari beberapa daerah. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau lihat jurusannya ini saya akan lihatkan yang untuk semua jurusan. Itu teman-teman filter lagi untuk semua jurusan. Jadi tampilannya selain jenjang SMA SMK juga semua jurusan. Nah, bisa dilihat ya. Jadi di sini yang tersedia saat ini, yang kuotanya masih tersedia itu account officer di Bandar Lampung. Teman-teman yang dari Bandar Lampung yang ingin kerja di Bandar Lampung, silakan daftar di sini. Masih banyak ya, kuotanya 85.000. Mungkin teman-teman mikir, 85.000 yang diambil cuma 2-3 orang misalnya kan. Kemungkinannya kecil. Gak apa-apa, teman-teman bakal dapat pengalaman. Apalagi teman-teman masih muda. Apalagi yang baru lulus SMA misalnya ya. Nah, mencari pengalaman bagaimana sih tes-tes BUMN, bagaimana tes-tes masuk perusahaan. Jadi punya gambaran kalau nanti ingin lamar kerja di tempat lainnya. Jadi coba saja. Nah, yang memang lolos berarti itu memang rezekinya. Oke, account officer ada yang di Solo juga, Bojonegoro,
Tegal, Banyuwangi, Bau-Bau, Padang, Kendari, Medan, Tulungagung. Nah, mungkin Anda menanya apakah memang domisili saya harus daerah situ? Enggak, yang penting kalian bersedia untuk ditempatkan di situ. Coba kita lihat detailnya ya. Jadi kuota untuk account officer ini masih banyak dan yang ngisinya masih sedikit. Jadi teman-teman yang mungkin habis tes UTBK, menggalaukan UTBK, coba saja dulu BUMN. Teman-teman yang lagi menunggu tes kedinasan bisa juga coba daftar BUMN. Kenapa? Karena menurut saya pribadi soal-soalnya juga akan mirip-mirip. Maksudnya ya setipe lah, ada soal tentang TIU-nya, ada soal tentang TKP-nya. Yang penting teman-teman mempelajari semua bentuk soal supaya lebih lebih matang persiapannya. Oke, di sini kita bisa lihat ya, dia jurusannya semua jurusan. Bayangkan, ini kuotanya ada 40.000, yang daftar baru 993. Saya tidak tahu apakah infonya belum sampai ke teman-teman atau memang belum ada yang berminat langsung kerja. Mungkin masih mikir pengen kuliah, mungkin juga pengen masuknya ke kedinasan, seperti itu. Nah, jurusannya semua jurusan, jenis kelaminnya, oh ternyata yang ini untuk account officer Tulungagung perempuan ya. Jadi yang laki-laki sepertinya tidak bisa. Pegawai kontrak bukan tidak bisa ya, memang tidak bisa, bukan sepertinya tidak bisa, memang tidak bisa yang jenis kelaminnya laki-laki. Nanti bisa kemungkinan kalaupun misalnya bisa lamar posisi, takutnya dalam proses nanti seleksi tidak bisa diteruskan karena yang dibutuhkan perempuan. Maksimal umurnya ada, penempatannya bisa dilihat di sini. Oke, karena di sini udah keterangan requirement-nya itu adalah wanita dan belum menikah, punya SIM C. Oke, kita lihat apakah semuanya itu untuk wanita. Sekarang kita lihat yang di Medan. Jadi teman-teman lihat detailnya lagi, apakah memenuhi atau tidak. Oke, di sini juga ya ternyata perempuan, pantas saja peminatnya sedikit, mungkin yang laki-laki yang nggak bisa daftar ya. Oke, perempuan lagi. Nah, ternyata perempuan dan ini status pegawainya kontrak ya. Oke, jadi adik-adik mohon maaf nih ya, yang laki-laki mungkin yang tertarik jadi account officer di Bank Rakyat Indonesia ini saat ini tidak bisa dari semua jurusan. Misalnya adik-adik kan dari IPS, kebetulan adik-adik laki-laki ya. Nah, tidak bisa nih daftar lagi di sini, kecuali misalnya adik-adik dari SMK, tekniknya sesuai dengan yang tertera di keterangan, itu bisa daftar. Ya, karena memang ini sudah hari kan pembukaannya kalau nggak salah 5 hari yang lalu ya. Jadi ini udah hari ke-5 atau hari ke-4. Jadi memang hari pertama saja sudah ada kuota yang penuh. Apalagi di hari ke-5 pasti sudah banyak kuota yang terisi. Jadi ya ini untuk yang perempuan silakan daftar. Yang IPA, IPS maupun dari madrasah bisa di account officer dari Bank Rakyat Indonesia. Oke, yang SMA, SMK, teknik-teknik masih banyak yang tersedia juga ya, bisa dicoba, bisa dilihat lagi detailnya seperti apa. Nah, kalau misalnya di detailnya itu ada bilang pengalaman minimal 1 tahun, pengalaman kerja minimal 1 tahun, terus adik-adik ternyata tidak mengisi pengalaman kerja, kemungkinan besar dia akan keluar tulisan cari vakansi lain, karena mereka membutuhkan yang punya pengalaman yang sudah mengisi data di pengalaman kerja. Kalaupun misalnya teman-teman mendaftar ternyata berhasil lamar posisi, kemungkinan besar nanti dalam prosesnya terkendala karena ternyata pas dicek belum pernah punya pengalaman. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya berhasil lamar posisi, lanjutkan aja, ikutin aja tes-tesnya. Kita mencari pengalaman bagaimana bentuk tesnya, kita mencari tahu informasi tes-tes yang ada di BUMN seperti itu. Oke. Apalagi adik-adik masih punya peluang untuk nanti setelah S1, setelah S2 dan lain sebagainya. Itu untuk SMA atau SMK. Sekarang kita cek yang di S1. Nah, di S1 ini masih banyak ya. Itu masih ada beberapa, tapi ini yang khusus ya, teman-teman harus cek jurusannya apa. Nah, kalau saya lebih tertarik lihat semua jurusan. Kita lihat semua jurusan masih tersedia atau enggak. Enggak. Jadi untuk sarjana S1 diploma 4 semua jurusan sudah
penuh kuotanya. Sedangkan untuk jurusan-jurusan tertentu, nah itu masih ada kuotanya, teman-teman tinggal sesuaikan apakah jurusan teman-teman masuk kriteria atau tidak. Oke, kemarin itu sarjana semua jurusan itu sampai ada 3 tab ya, masih banyak 3 atau 4 tab, jadi masih banyak di hari pertama. Sekarang sudah banyak yang full. Oke, sekarang kita cek yang D3 tadi terlewat ya. D3 kita cek semua jurusan masih ada ya. Ini untuk D3 semua jurusan di BNI sebagai posisi setingkat asisten, supervisor di PT Bukit Asam. Oke, kita bisa lihat ternyata masih banyak. Nah, kemudian ada yang nanya ini kemarin, Kak, kalau misalnya aku lulusan S1 tapi mau daftar D3. Nah, kemarin kalau misalnya seperti itu kan biasanya kalau dari S1 dengan D3 kan agak beda ya. Kalau S1 itu lebih banyak ke teorinya kalau kita bisa bilang, sedangkan diploma itu lebih banyak ke prakteknya. Tapi ternyata setelah ditanya ke helpdesk itu bilang kalau S1 bisa aja kalau mau daftar ke D3 atau D4. Tapi masalahnya kalau misalnya teman-teman tertulis cari vakansi yang lain, berarti vakansinya perusahaannya memang membutuhkan yang lulusan dari diploma. Jadi teman-teman kalau misalnya daripada ragu, misalnya daripada tidak coba aja dulu daftar. Maksud saya isi aja dulu data-data yang teman-teman punya, coba aja lamar posisi di diploma ataupun di S1. Misalnya teman-teman di S1 sudah habis ya semua jurusan, mau coba di D3, coba aja dulu daftar. Kalau memang berhasil lamar posisi, berarti perusahaannya tidak mempermasalahkan kalau teman-teman menggunakan ijazah S1. Seperti itu sih kalau dari saya. Jadi kita action aja langsung. Kalau memang misalnya nanti ternyata dalam perjalanan dipermasalahkan, ya sudah, kita sudah mencoba daripada tidak sama sekali ya. Oke, itu untuk D3. Sekarang yang S2 sih saya rasa tidak ada semua jurusan ya. S2 itu dia spesifik lebih banyak ke psikologi kalau saya lihat. Nah, tapi ternyata S2 semua jurusan memang tidak ada. Kita tampilkan semua aja. Apakah masih tersedia? Oke, masih ada ya beberapa untuk S2, jadi bisa dicek teman-teman dari S2, apalagi lulusan psikologi itu masih banyak yang membuka. Nah, pendaftarnya agak sedikit. Nah, ada kendala sih kenapa menurut saya pribadi sedikit pendaftar, masih banyak kuota yang penuh, padahal udah mau hari kelima ya. Udah mau hari kelima atau dari kelima ini. Itu karena memang ada batasan umur dari BMN, yang mana untuk SMA sampai 25 tahun, diploma D3 sampai 27 tahun, S1 30 tahun, S2 35 tahun. Nah, kemudian ada batas IPK. Nah, ini banyak dikomentari, dikritik oleh teman-teman yang IPK-nya di bawah 3, padahal sebenarnya kebanyakan juga IPK di bawah 3 itu malah berkualitas. Hanya saja mungkin pada saat perkuliahan kadang ada beberapa dosen yang memberikan nilai agak sulit ya. Jadi banyak yang kecewa kenapa IPK-nya di bawah IPK-nya minimal 3, padahal batch sebelumnya itu batas IPK minimalnya 2,75. Jadi itu mungkin penyebab sedikit yang kelihatan sedikit yang mendaftar, karena kita bisa lihat kuotanya sampai 1000, yang daftar 55, yang daftar 91, tidak sebanyak yang saya rasa tidak sebanyak tahun lalu pendaftarnya. Cuman tahun ini memang buka untuk SMA dan SMK. Kalau tahun lalu nggak buka. Tahun lalu itu dari D1. Oke, jadi ini yang bisa diinformasikan dari saya. Teman-teman yang mungkin masih cocok nih jurusannya, terus tertarik, masih ada loker yang terbuka, langsung aja registrasi, terus isi data-datanya, jangan galau-galau dulu, isi aja dulu data-datanya, coba klik lamar posisi. Kalaupun misalnya teman-teman nggak berhasil lamar posisi di perusahaan tersebut, coba lagi perusahaan lain. Jadi teman-teman juga sudah tahu alurnya, andai kata nanti tahun depan, enggak tahun depan ya, kalau tahun lalu itu akhir Desember ada pembukaan lagi gelombang keduanya di tahun yang sama. Jadi di tahun yang sama 2 kali buka. Jadi nanti di tahun yang sama ada pembukaan lagi, teman-teman langsung cek posisi yang pas, karena di hari pertama itu masih banyak yang terbuka. Nah, jadi udah tidak bingung lagi ini gimana masukin data-datanya, sudah ada pengalaman di batch saat ini gitu. Oke, jadi itu adalah informasi dari saya terkait loker yang masih tersedia di hari ini tanggal
17 Mei ya, di tanggal 17 Mei teman-teman harus ingat penutupan pendaftaran itu tanggal 20 Mei. Andai kata teman-teman ada masalah atau kendala saat mendaftar, nanti kita akan bahas sama-sama di video berikutnya. Saya akan bahas solusi dari kendala-kendala yang teman-teman hadapi berdasarkan dari komentar admin IGF HCI BUMN, dari helpdesk-nya, dan dari FAQ yang ada di website. Jadi kita coba semoga masalah-masalah tersebut bisa diatasi oleh teman-teman saat melakukan pendaftaran sampai nanti ke tahap-tahap selanjutnya. Oke, terima kasih. Sekian video dari saya. Semangat. Semoga teman-teman punya kesempatan untuk daftar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.